Shalom, salam sejahtera dan salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil yang kita ambil dari Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Bapak Ibu, saudara-saudari, apabila kita membuka kitab suci kita, maka kita akan melihat judul perikop ini, yaitu Yesus mengutus ke-12 rasul. Ini masih merupakan lanjutan dari Injil yang kemarin, apabila kita mengingatnya bahwa Yesus memanggil ke-12 rasulnya, lalu Dia memberi mereka kuasa. Maka setelah Yesus memberi mereka kuasa, maka Yesus mengutus para rasul itu untuk mewartakan kepada dunia bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri yang telah hadir di dunia. Maka dengarkanlah Dia dan lakukanlah apa yang dikatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya di dalam Injil ini dikatakan bahwa kuasa yang diterima oleh para murid Kristus itu sungguh-sungguh luar biasa. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga, sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tahirkanlah orang-orang yang kusta, dan usirlah setan-setan. Kuasa yang diberikan Yesus kepada para rasul itu memampukan mereka untuk melakukan mukjizat yang juga dilakukan oleh Yesus. Selanjutnya Yesus menekankan bahwa kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Dalam perikop Injil ini juga kita menemukan bagaimana mereka diutus, bagaimana para rasul diutus, yaitu tidak boleh membawa apa-apa, termasuk bekal, dan tidak perlu cemas untuk memikirkan apa yang akan mereka makan dan di mana mereka akan tinggal. Sebab Yesus mengutus mereka ke tengah-tengah manusia dengan tangan kosong, hanya mengandalkan kuasa yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, mengapa mereka dilarang untuk membawa perlengkapan, peralatan, persediaan oleh Yesus? Karena memang mereka diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan membangkitkan orang mati, melenyapkan segala jenis kelemahan-kelemahan. Artinya, mereka diutus untuk mengambil segala jenis penderitaan manusia, segala jenis beban kehidupan manusia, agar kehidupan manusia itu sendiri terasa ringan dan mereka merasakan keselamatan dan merasakan cicipan akan kerajaan surga itu sendiri. Untuk itu semua Yesus mengatakan bahwa seorang pekerja layak mendapatkan upah. Artinya, kalau mereka menjalankan
perintah Yesus dalam perutusan itu, maka mereka tidak perlu ragu, cemas akan apa yang akan mereka makan atau di mana mereka akan menginap atau tinggal. Pastilah manusia yang baik hati selalu ada dan mau memberi makan dan mau memberi tumpangan bagi pewarta kerajaan Allah, bagi pewarta sabda Tuhan, bagi abdi Allah, bagi pelayan Tuhan. Dan itu memang sungguh benar. Apa yang dikatakan Yesus itu memang sungguh benar dan sungguh tepat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira demikian sehari perikop Injil yang akan kita renungkan ini. Marilah kita melihat poin-poin apa saja yang boleh menjadi bahan perenungan kita yang saya usulkan pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus telah memberikan kuasa kepada para rasul-Nya untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, menyembuhkan, membangkitkan, dan mengambil beban hidup dari siapapun saja yang ditemuinya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, maka para rasul memberikan juga itu secara cuma-cuma kepada kita. Karena itu, maka kita pun harus mau memberikan secara cuma-cuma. Barangkali kita meragukan atau barangkali kita merasa bahwa saya tidak pernah menerima apapun secara cuma-cuma. Semua itu hasil pekerjaan saya. Semua itu hasil usaha saya. Semua itu hasil pemikiran saya. Semua itu hasil dari kerja keras saya dan lain sebagainya. Memang kalau kita bukan orang beriman, bukan murid Kristus, orang yang tidak memiliki relasi dengan Allah, barangkali kita akan mengatakan demikian. Tetapi apabila kita orang beriman, orang yang memiliki relasi dengan Allah, maka kita akan mengatakan apapun yang ada padaku adalah bersumber dari Dia Sang Pemberi, Dia yang adalah Allah yang Maha Kasih. Dialah yang memberikan kepada saya tenaga, kekuatan, bahkan nafas kehidupan, pikiran yang terang, pikiran yang cerah, pikiran yang jernih, kemampuan untuk berusaha dan lain sebagainya. Maka kita pasti juga akan mengatakan bahwa semuanya yang ada padaku kuperoleh secara cuma-cuma dari Dia yang menciptakan saya. Karena kita telah memperoleh secara cuma-cuma, maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita meneladani teladan para rasul yang diutus, yang juga mau berbagi, mau memberikan secara cuma-cuma apa yang telah mereka peroleh dari Sang Guru mereka, dari Yesus Kristus, yang juga adalah Sang Guru kita, yang juga adalah tumpuan hidup kita. Tugas kita sebagai murid Kristus, sebagai pewarta sabda Tuhan adalah membawa kabar sukacita, adalah membawa kegembiraan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah sesama kita. Kita diajak untuk membangun tali kasih, tali persaudaraan, tali solidaritas, dan senantiasa
membuatnya terikat dengan tali kesetiaan. Mungkin saja tali pengikatnya terkadang memang kendor oleh karena orang lain kurang menerima kita, atau orang lain menganggap remeh terhadap kita, atau orang lain menganggap kita tidak cocok dengan kehidupan dan kepribadian mereka. Tetapi jangan lalu cemas dan lalu patah semangat. Kita sebagai murid Kristus diajak untuk senantiasa membangun tali kasih, tali solidaritas, tali cinta itu, dan mengikatnya dengan rekat dengan tali kesetiaan. Kita harus berjuang sebagai murid-murid Kristus menjadi pelayan-pelayan yang baik dan rendah hati, yang tidak perlu cemas akan apapun di dalam hidup kita. Sebab Yesus memberikan, Yesus menyediakan, Yesus akan menolong, dan Yesus akan senantiasa berada di pihak kita. Karena kita melakukan tugas yang diberikannya kepada kita. Karena itu, pastilah Yesus juga menjamin hidup kita sebagai pewarta, sebagai perpanjangan tangannya, pewarta-pewarta sabdanya dan perintahnya. Maka kita semua diajak untuk melakukan tugas kita dengan sungguh, dengan baik, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan jasa, tanpa memikirkan apa yang akan kita makan dan di mana kita akan tinggal. Dan juga kepada seluruh manusia diajak atau dituntut untuk menerima kehadiran Sang Sabda itu sendiri, menerima salam kasih itu sendiri yang dari Yesus, sehingga terjadilah kedamaian, terjadilah sukacita, terjadilah kehangatan, terjadilah relasi cinta yang hidup di antara sesama manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita memiliki kecenderungan negatif di dalam diri kita, mari kita panggil Yesus, kita panggil pewartanya, pelayannya, agar kita disembuhkan, agar kita dihidupkan kembali, agar segala pengaruh-pengaruh setan yang ada di dalam diri kita diusirnya, agar beban hidup kita diambilnya, sehingga hidup kita di dunia ini menjadi sangat ringan, sangat enak, sejuk, dan siapapun yang berjumpa dengan kita akan memperoleh kesejukan, kegembiraan, dan kebahagiaan juga. Tuhan senantiasa hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam interaksi sosial kita di dalam masyarakat. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita hidupkan senantiasa semangat sabda Tuhan di dalam diri kita, sehingga seluruh tindakan perbuatan kita searah dan pikiran kita senantiasa condong kepada Sang kebenaran, Sang kebaikan, Sang cinta, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekarang dan selamanya.